mungkin kita kan sedang ada penelitian mengenai e-government, yaitu kebetulan kita tertarik untuk meneliti Dukcapil dan kira-kira pertanyaan yang pertama nih Pak. Jadi Dukcapil itu jenis pelayanan online yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informasi sama Dukcapil kayak gitu. Nah, fungsinya aplikasi ini tuh untuk memudahkan masyarakat warga Karawang khususnya, sehingga mereka itu nggak perlu datang ke kantor dinas langsung kayak gitu, melalui HP bisa, melalui laptop bisa, melalui komputer bisa. Nah, pelayanannya juga sama. Jadi antara yang dilakukan di offline yang di sini sama yang di online itu sama kayak gitu, jenis pelayanannya sama kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk dukungan dari pemerintah daerah Karawang ke Dukcapil dan Diskominfo. Nah, untuk anggarannya sendiri memang sudah dianggarkan dari tahun 2020 kemarin kayak gitu. Untuk besarannya itu mungkin rahasia ya. Oke. Buat selanjutnya ya Pak, mungkin lanjut. Nah, kalau untuk jaringan intra pemerintah ya namanya ya. Jadi itu tuh memang disediakan langsung oleh Diskominfo kayak gitu. Jadi kita hanya menggunakan fasilitas yang disediakan. Kemudian untuk pemahaman masyarakat ya alhamdulillah data yang kita peroleh itu memang penggunaan Dukcapil tinggi juga kayak gitu. Selain yang offline dan online pun ada. Berarti ibarat kata Dukcapil ini menerima dari Diskominfo tidak langsung dari segi internet dan lain sebagainya. Iya, jadi difasilitasi lah. Lanjut ya Pak. Kalau memang ya dari tahun ke tahun, jadi Dukcapil itu pertama kali dirilis itu tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi kita juga melakukan inovasi, terus berinovasi antara Diskominfo dengan Dukcapil mengenai pelayanannya, kecepatan pelayanannya, kemudian kapasitas penampungan permohonan per hari kayak gitu. Nah, dan untuk tahun sekarang rasanya memang itu sudah lebih jauh meningkat dibanding yang tahun-tahun sebelumnya, karena kita inovasi terus berkesinambungan. Jadi jenis layanan juga yang tadinya hanya 2-3 pelayanan sekarang bisa sampai 10 pelayanan di Dukcapil itu kayak gitu. Nah, untuk masyarakat sendiri alhamdulillah melalui survei kepuasan masyarakat itu kan adalah istilahnya feedback secara langsung dari masyarakat bahwa Dukcapil itu sudah baik katanya gitu. Terus juga pelayanannya cepat gitu, sehari jadi dan gratis gitu. Yang penting sih itu masyarakatnya. Jadi karena Karawang itu kan jadi salah satu kota yang bisa dibilang tujuan utama ya untuk mencari pekerjaan kayak gitu. Jadi setiap harinya tuh pemohon tuh selalu banyak. Nah, jadi kadang mungkin untuk dari sisi pegawai ya itu kita sering kewalahan kayak gitu. Dalam artian sumber daya manusia dari pegawai sendiri sekarang sudah kurang gitu kan. Kita juga terus istilahnya berinovasi kembali gitu kan dengan penambahan pegawai atau penambahan jam kerja kayak gitu. Jadi ada ekstra waktu melayani hari Sabtu Minggu masuk kayak gitulah. Jadi alhamdulillah yang tadinya kendala tuh bisa teratasi gitu untuk dari sisi pegawai ya dari Dukcapilnya. Tapi kalau misalkan dari sisi masyarakatnya mungkin ada beberapa masyarakat yang pemahaman tentang teknologinya masih kurang mungkin ya kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya punya handphone di rumah masing-masing tapi nggak tahu cara pakainya kayak gimana kayak gitu sih. Jadi mungkin untuk misi kedepannya gitu ya untuk Dukcapil sendiri pasti lebih ke memperbesar atau masif sosialisasi ke masyarakat kayak gitu. Terutama kan sekarang orang-orang TikTok udah pada aktif ya gitu, TikTok, Instagram, YouTube mungkin kayak gitu. Jadi kita akan melakukan sosialisasi secara online juga, sosialisasi secara offline juga gitu kan, ditambah lagi dengan pemerintah daerah yang istilahnya aktif gitu ya kepada masyarakat bahwa ada paten, ada ini. Jadi informasi itu mudah-mudahan tersebar lebih cepat lagi kayak gitu. Terus kemudian juga yang kedua melalui istilahnya kayak pelayanan yang suka ke masyarakat langsung lah intinya gitu ya. Jadi kadang kan kalau misalkan melalui paten atau DAU atau mungkin pelayanan langsung ke masyarakat itu suka ada informasi bahwa sebenarnya Dukcapil ini punya
pelayanan online loh, kayak gitu maksudnya ke situ. Jadi lebih ke arah sosialisasi langsung ke masyarakat. Kadang-kadang kalau misalkan masyarakatnya bertanya kepada kita, ini gimana caranya, jadi kita langsung mengajari secara langsung lah istilahnya kayak gitu. Jadi istilahnya kita informasinya langsung ke masyarakat aja. Oke. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang kita lontarkan ke Akang. Iya. Semoga bisa meningkatkan lagi tujuan yang tadi Akang sampaikan. Iya. Mungkin terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Iya. waktu luangnya dari kesibukannya sedang bekerja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja Iya. kok. Makasih ya. Iya, sama-sama. Bagaimana menurut Bapak, apakah sudah pernah menggunakan aplikasi Dukcapil dan bagaimana pengalamannya? Belum, kebetulan saya baru mau download. Oh, berarti belum coba ya? Saya udah 2 kali sih. Oh, udah 2 kali. Yang pertama bikin KTP, yang kedua ini Dua-duanya harus pakai aplikasi. udah langsung. Jika ada kendala teknis yang dialami, menurut Bapak sendiri apakah hal itu harus segera diperbaiki oleh Dukcapil atau bagaimana? Ya, karena sekarang kan masalahnya saya nih KTP saya salah katanya ya. Tanggal akhirnya salah. Tadi barusan ini konsul katanya nggak bisa diganti ini gitu sumber hidup. Jadi ngurusnya harus di aplikasi IKD digital. Nanti dibantu di sini sama anak magang itu yang SMA. Oh ya, berarti dipermudah ya? Udah sih lumayan. Berarti buat pertanyaan yang terakhir itu Pak, menurut Bapak layanan online ini lebih praktis dan lebih membantu nggak daripada langsung antri atau pendataan gitu langsung ke? Sebenarnya sih gampang, cuman saya karena baru tahu. Berarti menurut Bapak ini bisa membantu gitu ya? Bisa. Terima kasih Pak. Ya. Apakah menurut kakak ini kalau sosialisasi yang diterima sama kakak tuh dari pihak pegawainya itu kayak pelayanannya gimana gitu, kurang baik atau baik? Cukup baik ya, bagus, pelayanannya juga cepat gitu. Sebelumnya kakak di sini buat apa? Buat KTP, Apakah kakak ngalamin kayak kendala teknis tentang pembuatan KTP atau enggak sih, lancar-lancar aja. lancar aja? Kira-kira jadinya berapa jam? Ini lagi nunggu kan? Iya, lagi nunggu. Katanya sih jam 10 ya, 1 jam doang. Tadi di jam 9. Gimana sih kepuasan kakak terhadap misalnya nanti kan KTP-nya nih udah ada nih. Nah nanti hasil KTP-nya udah ada, menurut kakak gimana nih? Puas nggak? Puas paling ya, gitu doang. Kurang puasnya pasti di hasil fotonya. Oh, iya. Pasti aja. Yaudah, makasih kak. Iya. Sebelumnya mau nanya ya kak, kan kakak belum pernah pakai aplikasi Dukcapil nih. Iya, belum. Nah, kira-kira tuh masih ada kendala nggak sih? Belum ada. Jadi bikinan KTP tuh berapa lama kira-kira? 1 jam. Udah jadi? Udah. Udah jadi langsung jadi? Udah. Wow, berarti sekarang di sini tuh ini banget ya, cepat banget cepet. ya. Udah Iya. nggak ada kendala-kendala gitu ya. Iya, enggak ada. Untuk kinerja dari pegawai Dukcapil tuh kayak gimana sih kak? Ramah banget. Lama banget. Nah kalau misalkan menurut kakak nih, misalkan ada masyarakat yang terkendala, pegawainya tuh gimana sih menyikapinya? Ya, seperti itulah. Seperti biasa aja gitu. Menurut kakak aplikasi Dukcapil ini tuh jadinya mempermudah atau ribet sih? Atau emang gampangan langsung aja? Langsung aja sih. Gampangan langsung aja, Iya. nggak usah pakai aplikasi-aplikasi. Oke, makasih banyak ya kak. Sama-sama. Oke guys, karena kita udah selesai interview staf dari Dukcapil Kabupaten Karawang dan masyarakat di Dukcapil Kabupaten Karawang ini, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.